Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Heni Setianingrum dengan NIM 23040102060. Mahasiswi PJJ Informatika dari Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang komunikasi data yang berjudul Eksplorasi Komunikasi Data dari Multiplexing hingga Jaringan Modern dan Implementasi ad hoc. Lanjut. Oke, yang pertama yang menjadi latar belakang dari pembentukan makalah ini yaitu yang pertama pentingnya komunikasi data di era digital. Komunikasi data adalah fondasi utama peradaban modern yang mendukung hampir semua aspek kehidupan seperti interaksi sosial, bisnis, dan penelitian. Kemudian esensi komunikasi data yaitu proses pertukaran informasi digital antara perangkat melalui media transmisi melibatkan prinsip, protokol, dan teknologi kompleks, di mana evolusi dan inovasi dalam komunikasi data memiliki kunci yaitu ada tiga. Yang pertama, teknik multiplexing, yaitu mengoptimalkan penggunaan saluran transmisi. Kedua, mekanisme kontrol aliran atau flow control dan kesalahan atau error. Flow menjaga integritas data, kemudian arsitektur jaringan switching, yaitu memungkinkan konektivitas skala besar. Ini adalah list materi yang akan kita bahas tadi, yaitu pertama multiplexing, dua flow control and error control, switching network, kemudian asynchronous transfer mode atau ATM, dan kemudian ATM dan frame relay, dan terakhir jaringan ad hoc. Multiplexing FDM adalah frekuensi division multiplexing yang memanfaatkan bandwidth media yang lebih besar dari kebutuhan satu channel. Setiap sinyal dimodulisasi ke frekuensi karier yang berbeda dan dipisahkan oleh Gauge yang mencegah tumpang tindih. Contohnya pada saluran radio, sistem telekomunikasi seperti DCL. Kemudian FDM memerlukan mekanisme Guardian, yaitu pita frekuensi kosong di antara setiap saluran untuk mencegah interferensi atau tumpang tindih frekuensi antar sinyal. Ini adalah gambar dari Guardian, yaitu batasannya. Garis ini dari channel 1 ke channel 2 ke channel 3 dibatasi oleh Guardian. Prinsip kerjanya yaitu modulasi sinyal input ke dalam pita frekuensi yang berbeda dengan menggunakan sinyal pembawa uh, dengan frekuensi spesifik. Misalnya sinyal satu itu tuh 30 kHz, terusan sinyal 2 itu 40 kHz. Semua sinyal ini masuk ke modul multiplexing, kemudian menjadi satu, menjadi sinyal komposit untuk kemudian ditransmisikan dari multiplexing ke demultiplexing. Penerima di sini adalah demultiplexing akan memfilter frekuensi yang mengisolasi setiap sinyal berdasarkan frekuensinya, kemudian akan dibagi menjadi uh, frekuensi yang disesuaikan dengan yang sudah dibagi-bagi. Kemudian multiplexing TDM. TDM di sini adalah time division multiplexing. Komponen utamanya yang pertama link control yang berperan untuk mengatur dan mengendalikan operasi link komunikasi pada sistem TDM. Kemudian framing. Dalam TDM adalah teknik membagi data menjadi unit-unit yang disebut dengan frame. Di setiap frame ini terdiri oleh sejumlah slot waktu untuk tiap channel atau sumber data. Kemudian sistem karier digital yaitu infrastruktur transmisi digital yang memanfaatkan TDM untuk menggabungkan beberapa channel. Kemudian yang keempat, User Network Interface atau UNI pada ISDN.
adalah titik pertemuan antara perangkat pelanggan dengan jaringan ISDN. Kemudian cara kerja dari TDM adalah pembagian pembagian slot waktu pada saluran transmisi dibagi menjadi slot waktu tetap dan teratur. Setiap slot dialokasikan untuk satu sumber data tertentu agar mengirimkan informasi pada waktunya secara bergulir. Seperti di sini terlihat, seperti awalnya itu ada di bagian D, C, B, A, kemudian balik lagi ke D, C, B, A, seperti itu berulang-ulang. Sampling dan pembagian data dari masing-masing sumber diambil sampelnya secara periodik sesuai dengan teori mass sampling. Kemudian transmisi frame. Setiap frame terdiri ada sejumlah slot waktu yang berisi data dari semua sumber sehingga memungkinkan beberapa saluran data ditransmisikan secara bergantian di satu media fisik. Kemudian statistical PDM. Yang pertama mengatasi efisien sinkronus TDM. Kedua, mengalokasikan time slot secara dinamis berdasarkan permintaan. Kemudian data rate output lebih rendah dari gabungan input date rate. Keempat, data menyebabkan masalah selama periode puncak atau buffer input dan delay. Contoh penerapannya digunakan pada jaringan komunikasi frame relay X.25, transmisi video digital atau MPEG, kemudian protokol jaringan seperti TCP atau UDP untuk multiplexing berbagai data dengan variabel rate. Kemudian Statistical Time Division Multiplexing atau STDM, yaitu komponennya yang pertama alokasi dinamis, berbeda dengan TDM sinkron yang mengalokasikan time slot secara fix dan berulang. STDM mengalokasikan time slot secara dinamis berdasarkan permintaan. Kemudian buffer inputnya, multiplexer TDM ini memiliki buffer untuk setiap input channel. Kemudian yang ketiga, scanning dan pengumpulan data. Multiplexer pemindai atau scan input channel dan mengumpulkan data dari buffer yang tidak kosong sehingga frame out penuh. Kemudian yang keempat, identifikasi sumber. Karena time slot tidak dialokasikan secara fix, sehingga setiap blok data dalam frame STDM harus menyertakan address atau identifier untuk menunjukkan dari channel input mana data tersebut berasal. Kemudian data rate output lebih rendah. Data rate pada jalur output STDM dapat lebih rendah daripada gabungan data rate puncak dari semua input channel. Aplikasi yang digunakan pada STDM ini cocok untuk aplikasi di mana lalu lintas datanya bersifat intermittent atau bursty. Seperti seperti koneksi terminal ke mainframe komputer, kedua lalu lintas jaringan antar lokal, pakai LAN yang di multiflex melalui jalur WAN, kemudian aplikasi internet di mana pengguna tidak selalu mengirim atau menerima secara terus-menerus. Selanjutnya, flow control dan error control. Dua mekanisme penting dalam komunikasi data yang berfungsi memastikan data terkirim dengan efisien dan akurat di antara pengirim dan penerima. Itu adalah fungsi flow control and error control. Flow control yaitu memastikan pengirim data tidak membanjiri receiver, mencegah buffer overflow. Adapun prinsipnya yaitu stop and wait, yaitu source mengirim satu frame menunggu ACK sebelum mengirim frame selanjutnya. Kemudian sliding Windows Flow Control memungkinkan banyak frame dalam transit, di mana receiver memiliki buffer B
Transmitter dapat mengirim hingga W frame tanpa ACK. Kemudian error control yaitu mekanisme untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi selama pengiriman data. Prinsipnya yang pertama parity, yaitu menambahkan bit paritas untuk membuat jumlah bit satu genap atau ganjil. Kedua, cyclic redundancy check atau CRC menambahkan deretan bit sehingga total bit dapat dibagi oleh angka tertentu. Kemudian otomatis repeat request atau ARQ, sebuah mekanisme pengendalian kesalahan atau error control dalam transmisi data yang bertujuan untuk memastikan data sampai ke penerima dengan benar melalui proses deteksi kesalahan dan retransmisi otomatis jika terjadi error atau kehilangan data. Error control pada ARQ yang pertama stop and wait ARQ, jika frame rusak atau hilang, transmitter timeout dan mengirim ulang. Kemudian go back ARQ berbasis sliding window. Kemudian select reject atau selective retransmission ARQ, hanya frame yang ditolak yang dikirim ulang. Kemudian HDLC atau High Level Data Link Control, protokol komunikasi data yang digunakan pada Wide Area Network atau WAN untuk mengatur pertukaran data antar dua titik atau lebih secara andal dan efisien. Prinsipnya yang terdiri atas satu yaitu flag, penanda awal, dan akhir frame yang juga membantu sinkronisasi pengiriman data. Letaknya di sini dan di sini, yaitu di awal dan di akhir. Kemudian address, yaitu identifikasi penerima frame bisa bervariasi panjangnya dari satu bit ke beberapa bit tergantung konfigurasi jaringan. Letaknya di setelah flag, kemudian control berisi informasi pengendalian, kemudian information atau payload, data aktual yang dikirim dari layar network. Kemudian frame check sequence atau FCS, bidang untuk deteksi kesalahan biasanya menggunakan CRC 16 atau 32 bit. HDLC ini protokol data linknya kontrol standarnya pada ISO 33009 atau ISO 4335. Jenis stasiunnya ada tiga. Yang pertama primary station yang mengendalikan link dan mengirim komen. Kemudian secondary station yaitu station adalah di bawah kendali primer. Kemudian mengirim respon. Ketiga, combine station, yaitu yang bisa komen dan respon. Kemudian konfigurasi hubungannya yaitu unbalanced dan balance. Mode transfernya ada tiga, yaitu normal response mode atau NRM, komunikasi dengan stasiun primary sebagai pengendali sekunderi sebagai penerima perintah. Kemudian asynchronous balance mode atau ABM, yaitu dua stasiun setara saling mengirim data dan perintah secara bebas biasa digunakan pada point-to-point. Mode ini paling banyak digunakan. Kemudian asynchronous response mode atau ARM, yaitu secondary dapat mengirim data tanpa harus menunggu perintah dari primary. Kemudian bit stuffing digunakan untuk mencegah, yaitu untuk mencegah flag pattern muncul dalam data. Kemudian kita lanjut ke switching network, yaitu transmisi jarak jauh melalui jaringan node yang di switch node tidak peduli dengan konten data. Sirkuit switching yaitu jalur komunikasi khusus antar dua stasiun. Kemudian tidak efisien untuk data
Kemudian dikembangkan untuk lalu lintas suara seperti telepon, ada tiga fase yaitu established, transfer, dan disconnect. Komponen telekomunikasinya yaitu subscriber atau pelanggan, yaitu pengguna akhir atau pelanggan yang menggunakan layanan telekomunikasi untuk melakukan komunikasi, baik itu berupa suara, data, maupun layanan lain. Kemudian local loop yaitu jalur fisik yang menghubungkan subscriber dengan central office. Kemudian exchange atau pusat switching yaitu pusat atau sentral telekomunikasi yang berfungsi melakukan switching. Kemudian trunk yaitu saluran komunikasi yang menghubungkan antara dua exchange atau central switching untuk membawa banyak panggilan sekaligus. Switching network ini adalah ada di kontrol signaling, yaitu fungsi untuk mengontrol panggilan dan jaringan. In-channel signaling yaitu menggunakan channel yang sama untuk sinyal dan panggilan. Kemudian command channel signaling yaitu sinyal kontrol dibawa melalui jalur independen, yaitu voice channel. Lebih efisien pada common channel signaling ini karena ada dua jenis yaitu associated mode yaitu channel control mengikuti inter-switch trunk. Kemudian yang kedua di associated mode yang menggunakan signal transfer point atau STP tambahan. Kemudian asynchronous transfer mode atau ATM. Arsitekturnya yaitu menggunakan pendekatan cell base yang untuk mentransmisikan data. Kemudian membagi data menjadi sel kecil berukuran tab. Komponennya ada switch ATM, end system, dan jaringan ATM. Kemudian kategori layanan ATM yaitu ada CBR, bandwidth tetap, latensi rendah, biasanya telepon suara atau video. Kemudian VBR yaitu variasi laju pengiriman data. Kemudian UBR yaitu tidak menjamin bandwidth atau QoS data non-kritis. Kemudian available bitrate atau ABR yaitu bandwidth disesuaikan kondisi jaringan. Karakteristik dari ATM yaitu yang pertama cell base, pengirim data konsisten, latensi rendah. QoS, quality of service, mendukung berbagai tingkat QoS untuk menjamin bandwidth dan latensi. Dan yang terakhir, multi protokol support dapat mengangkut berbagai jenis protokol. Kemudian frame relay. Frame relay adalah arsitekturnya terdiri dari mentransmisikan data dalam bentuk frame melalui jaringan paket. Kemudian 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 lebih sederhana dari ATM menggunakan paket switching, kemudian komponennya terdiri dari switch frame relay and system jaringan frame relay. Karakteristiknya yaitu packet base menggunakan frame berukuran variabel 64 sampai 1600 byte, lebih fleksibel, sederhana dan efisien. QoS-nya mendukung beberapa tingkat QoS. Kemudian kategori layanan frame relay yaitu Committed Information Rate atau CAR yaitu menjamin bandwidth minimum. Tulisan IRR, IRR, bandwidth tambahan di atas CAR jika tersedia dan Non-Committed Information Rate atau NCAR tidak menjamin bandwidth. Kemudian perbandingan dari ATM dan frame relay, di mana dari segi fitur, di sini pada bagian unit pengiriman, ATM, ATM di 53 byte, sedangkan frame relay 64 sampai 1600 byte. Metode switchingnya, kalau ATM itu berbasis cell base, kemudian kalau frame relay basisnya pada switchingnya metodenya berupa packet switching. Kemudian QoS-nya di ATM mendukung berbagai tingkat QoS, sedangkan pada frame relay hanya beberapa saja.
Kemudian kompleksitas di ATM lebih kompleks, sedangkan di frame relay itu lebih sederhana. Aplikasi idealnya di ATM yaitu suara, video, aplikasi real time. Sedangkan frame relay yaitu data aplikasi non-kritis. Kemudian overheatnya di ATM lebih tinggi dibandingkan frame relay. Jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc adalah solusi fleksibel untuk membangun jaringan sementara tanpa infrastruktur terpusat. Idealnya untuk kolaborasi cepat dan pertemuan darurat atau kondisi tanpa infrastruktur jaringan tetap. Komponennya terdiri dari laptop atau perangkat, kedua WiFi atau adapter, kemudian sistem operasi dan protokol jaringan. Kemudian mode transmisi data dan manajemen keamanan ad hoc-nya, yaitu mode transmisinya yang pertama berupa broadcasting, yaitu mengirim data ke semua nodes. Kemudian unicast, yaitu komunikasi satu ke satu antar perangkat. Kemudian multicast, mengirim data ke kelompok node tertentu. Kemudian umumnya menggunakan unicast untuk transfer data spesifik dan broadcast untuk discovery perangkat. Sedangkan manajemen keamanannya ada tiga. Yang pertama, enkripsi menggunakan WPI2 atau WPI3 di konfigurasi ad hoc. Kemudian firewall, aktifkan firewall di bawaan dari OS. Kemudian SSID hiddennya, yaitu menyembunyikan SSID untuk mengurangi visibilitas. Keunggulan dan keterbatasan jaringan ad hoc. Di sini ada aspek fleksibilitas. Keunggulannya mudah dibangun tanpa infrastruktur tambahan. Sedangkan keterbatasannya jangkauannya hanya terbatas paling panjang tuh 50 meter. Kemudian biayanya itu zero cost. Sedangkan kecepatannya lebih rendah dibanding infrastruktur kabel. Kemudian mobilitasnya cocok untuk perangkat yang bergerak seperti mobil, seperti handphone, laptop. Sedangkan keterbatasannya tidak tidak stabil untuk banyak perangkat. Jika lebih dari 10 not maka akan lebih rumit, lebih banyak hambatannya. Kesimpulannya yaitu pertama, multiplexing, FDM, TDM, STDM krusial untuk optimasi saluran transmisi dan menunjukkan evolusi efisiensi. Kemudian kontrol aliran atau dan kesalahan yaitu uh, ARQ dan HDLC fundamental dalam menjaga integritas dan keandalan data. Kemudian jaringan switching terdiri atas circuit switching dan CCS penting untuk komunikasi jarak jauh, meningkatkan kecepatan pengaturan koneksi dan efisiensi. Kemudian teknologi jaringan modern yaitu ATM dan frame relay mempresentasikan kemajuan signifikan beradaptasi dengan kebutuhan komunikasi yang beragam. Jaringan ad hoc merupakan solusi konektivitas fleksibel yang berbiaya rendah untuk skenario temporer atau hanya sementara. Secara keseluruhan, evolusi komunikasi data didorong oleh kebutuhan akan kecepatan, kapasitas, keandalan, dan efisiensi yang lebih tinggi. Pemahaman fondasi ini esensialnya bagi pengembang dan pengelola sistem jaringan modern. Saran yang pertama yaitu peningkatan efisiensi multiplexing, penelitian pada teknik multiplexing adaptasi yang dinamis, misalnya untuk jaringan 5G atau Internet of Things, integrasi kontrol data lanjutan, yaitu mengintegrasikan mekanisme kontrol aliran dan kesalahan yang lebih cerdas yang memungkinkan bergabungnya AI ataupun machine learning. Kemudian optimalisasi jaringan switching hibrida, yaitu mengembangkan arsitektur jaringan hibrida yang dapat beralih antara circuit switching dan paket switching. Kemudian eksplorasi teknologi jaringan masa depan, kemudian pengembangan jaringan ad hoc yang lebih rebus, kemudian pendidikan pelatihan yang berkelanjutan, dan harapannya dengan inovasi dan adaptasi, kita dapat membangun jaringan yang lebih efisien, andal, dan mampu mendukung kebutuhan informasi di masa depan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Ini nanti link YouTube-nya akan saya cantumkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.